Cerita dikanjut di mana Lindong masih dalam proses perendaman di dasar Sungai Pil. Waktu mengalir tenang di dasar Sungai Pil yang terpencil. Tanpa terasa, 5 hari telah berlalu sementara dasar Sungai Pil tetap sunyi dan pinggirannya justru semakin ramai. Para murid aula terpencil berkumpul di berbagai tingkat di sekitar Sungai Pil. Mereka tampak berlatih, namun pandangan mereka tetap sadar terus tertuju pada satu tempat, yakni pusaran air gelap yang menandai titik terdalam Sungai Pil. Kegelisahan juga pada saat ini muncul di hati banyak orang. Lindong telah berada di dasar Sungai Pil selama 5 hari penuh tanpa tanda-tanda keluar. Para murid memahami arti pencapaian ini sebab Fang Yun, salah satu murid langsung senior aula terpencil, hanya mampu bertahan 4 hari pada tahun sebelumnya dan keluar dalam keadaan yang terluka parah. Mereka pada akhirnya berpikir bahwa keteguhan Lindong bahkan telah melampaui Fang Yun. Hal ini menandakan bahwa aula terpencil mungkin telah menerima seorang murid yang luar biasa. Sementara itu, Chen Zhen dan Wu Dao berdiri diam di atas sungai. Pandangan mereka tertuju ke arah pusaran air dengan ekspresi yang semakin serius. Wu Dao merasa terkejut namun senang karena Lindong mampu bertahan sejauh ini. Sementara itu, Chen Zhen menilai bahwa pencapaian tersebut sudah melampaui rata-rata murid dari keempat aula. Terlebih dari itu, Chen Zhen masih merasakan adanya aura samar dari kedalaman sungai yang menandakan bahwa Lindong belum mencapai batasnya. Mereka pun memutuskan untuk menunggu karena 3 hari ke depan akan menjadi ujian terberat. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dan di Sky Hall Sekte Dao, Ying Xiaoxiao tampak sedang bermeditasi. Tak lama kemudian, Ying Huan Huan datang dengan wajah cemas. Ying Huan Huan memberitahu bahwa Lindong telah bertahan 8 hari di dasar Sungai Pil aula terpencil dan belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Mendengar hal ini, ekspresi Ying Xiaoxiao seketika berubah drastis. Ia memahami betapa mengerikannya tekanan di dasar Sungai Pil karena ia sendiri hanya mampu bertahan selama 8 hari. Ying Xiaoxiao kemudian menjelaskan bahwa dalam sejarah Sekte Dao, hanya sedikit sosok yang mampu melampaui batas tersebut. Salah satunya adalah Zhou Tong yang bertahan 13 hari karena berhasil menyerap seluruh ki nirwana emas di dasar sungai. Penjelasan ini seketika membuat Ying Huan Huan terdiam. Ia menyadari perbedaan besar antara sekedar bertahan dan menyerap seluruh energi tersebut. Sementara itu, selanjutnya Ying Xiaoxiao mengungkapkan 2 kemungkinan mengenai keadaan Lindong. Pertama, Lindong mungkin telah ditekan hingga tak mampu bergerak. Sementara itu, yang kedua, ia memiliki ambisi yang sama seperti Zhou Tong, yakni menyerap seluruh ki nirwana emas. Meskipun perbandingan dengan Zhou Tong terasa terlalu jauh, potensi Lindong tetap dianggap mengejutkan. Sementara itu, di dasar Sungai Pil yang sunyi dan gelap, cahaya emas terus berdenyut disertai letupan-letupan kecil. Tanpa diduga, 11 hari telah berlalu sejak Lindong tenggelam ke tempat ini. Ki nirwana emas yang awalnya membentang ratusan kaki kini menyusut menjadi semakin padat dan sangat berat. Tekanan yang terakumulasi selama 11 hari berubah menjadi kekuatan menakutkan, cukup untuk menghancurkan para ahli Yuan nirwana biasa. Di tengah-tengah cahaya emas itu, Lindong duduk diam seperti seorang pertapa tua. Tubuhnya dilapisi baju zirah sisik hijau dari teknik naga hijau surgawi. Namun cahaya pada zirah itu telah redup dan dipenuhi dengan retakan. Dari sela-sela retakan, darah mengering terlihat jelas menandakan penderitaan yang telah ditanggung Lindong. Meski demikian, Lindong tetap bertahan sementara daya pelahap terus menyebar dari tubuhnya. Daya pelahap terus-menerus menelan ki nirwana emas yang ganas sedikit demi sedikit. Selama proses itu, Lindong menyadari adanya perubahan di dalam tubuhnya. Yuan Spirit Ki berwarna emas yang terbentuk dari ki nirwana emas semakin menumpuk dan menebal. Jejak-jejak emas berputar di dalamnya, memancarkan kekuatan yang membuat jantung bergetar. Ia memahami bahwa inilah kekuatan roh Yuan, energi yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah membentuk roh Yuan sejati. Namun, Lindong juga sadar bahwa dirinya belum mencapai tingkat 7 Yuan Nirwana. Yuan Spirit Ki ini masih asing dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Menyadari hal itu, Lindong mengambil keputusan lain. Jika tidak bisa diubah menjadi roh Yuan miliknya, maka energi ini tidak boleh disia-siakan. Selanjutnya, Lindong berniat memadatkannya menjadi sebuah objek roh Yuan.
Keputusan itu diikuti dengan tindakan cepat. Dengan daya pelahap sebagai alat, Lindong mulai menyaring dan membentuk Yuan Spirit Ki di dalam dantiannya. Benang-benang emas bertabrakan, menyatu lalu dipadatkan perlahan. Proses ini amat sulit dan menguras kekuatan, namun Ki Nirwana emas dari luar terus mengalir menopang tubuhnya agar tidak runtuh. Seiring dengan berjalannya waktu, tekanan dari Sungai Pil juga semakin kuat. Jirah sisik akhirnya mencapai batasnya dan hancur, menyebabkan darah segar mengalir di seluruh tubuh Lindong. Rasa sakit menyergap, namun Lindong tidak menghentikan prosesnya. Lindong tahu bahwa dirinya harus menyelesaikan pembentukan itu secepat mungkin. Dengan fokus penuh, daya pelahap bergerak bagaikan pahatan terakhir. Cahaya emas tiba-tiba meledak dari dalam dantian Lindong, menandai keberhasilan proses tersebut. Ketika cahaya mereda, sebuah cincin emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul. Tepi cincin itu dipenuhi dengan 8 gigi bersisik tajam dengan ukiran samar menyerupai naga yang hendak terbang ke langit. Cincin itu juga memancarkan aura yang menakutkan. Melihat hasilnya, kegembiraan pun seketika muncul di dalam hati Lindong. Lindong menyadari bahwa senjata yang sepenuhnya terbentuk dari Yuan Spirit Ki ini memiliki daya tembus yang luar binasa. Bahkan kekuatannya mampu melampaui segel naga hitam. Lindong lanjut menamai benda itu dengan nama cincin naga Yuan dan membiarkannya berdiam di dalam dantian Lindong sebagai kartu truf di masa depan. Setelah itu, perhatian Lindong kembali ke dunia luar. Ia membuka mata dan menatap Ki Nirwana emas yang masih berputar di sekelilingnya. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, senyum tipis terukir di wajah Lindong. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah mencapai ambang batas. Oleh karena itu, terobosan ke tingkat berikutnya pada saat ini tampaknya tinggal selangkah lagi. Namun sangat disayangkan, retakan halus mulai menjalar di permukaan jirah sisik Lindong. Cahaya hijau yang menyelimutinya juga pada saat ini semakin meredup. Tekanan yang mengerikan dari sekelilingnya terus menghancurkan sisik itu hingga menjadi debu. Meski wajah Lindong berubah serius, ia tidak memilih mundur karena tekanan itu belum cukup untuk memaksanya menyerah. Selanjutnya, Lindong justru ingin menguji batas dari tekanan tersebut. Ketika getaran emas mengguncang tubuhnya, jirah sisik itu pun hancur sepenuhnya. Reaksi itu diikuti oleh gelombang tekanan tanpa henti yang menghantam tubuh Lindong, memunculkan luka-luka berdarah. Namun pada saat yang sama, energi hitam misterius merembes keluar dari tubuh Lindong dan membentuk membran bercahaya yang menyelimutinya. Membran ini dipenuhi lubang-lubang kecil yang berputar, memancarkan daya pelahap dan mulai melahap tekanan serta Ki Nirwana emas di sekitar. Tekanan dari kedalaman Sungai Pil ternyata justru menjadi bahan santapan bagi kekuatan pelahap tersebut. Seiring semakin banyaknya Ki Nirwana emas yang terserap, cahaya emas di sekelilingnya menyusut sementara aura Lindong terus meningkat. Setelah keseimbangan di dalam tubuhnya tercapai, tekanan luar tidak lagi menjadi ancaman. Dominasi kekuatan pelahap itu kembali terbukti dan waktu pun berlalu tanpa terasa. Setelah beberapa saat, fluktuasi kekuatan Yuan yang awalnya lembut tiba-tiba menjadi ganas, menyebar keluar seperti riak-riak besar. Keadaan ini menandakan datangnya kesengsaraan Nirwana tingkat kelima. Dengan memanfaatkan perendaman di Sungai Pil, Lindong akhirnya mencapai ambang tingkat 5 Yuan Nirwana. Ketika kesengsaraan itu tiba, kekuatan Yuan yang meledak-ledak membentuk wilayah kosong di sekeliling Lindong. Lindong membuka mata dengan ekspresi lega karena inilah momen yang telah lama Lindong tunggu. Berbekal tubuh yang telah ditempa teknik naga hijau surgawi, ia memilih menghadapi kesengsaraan itu secara langsung. Ledakan demi ledakan kekuatan Yuan mengguncang sungai, namun tubuh Lindong tetap kokoh, menandai dimulainya kesengsaraan Nirwana kelima. Sementara itu di permukaan Sungai Pil, suasana menjadi semakin ramai. Di salah satu tingkat terdekat sungai, 4 murid senior aula terpencil berdiri dengan penuh wibawa. Pang Tong yang bertubuh kekar, Song Zhou yang kurus namun tajam, Jiang Hao yang dingin dan mudah tersulut emosi, serta Fang Yun yang termuda namun berbakat. Di antara mereka, Jiang Hao mengejek Tong Chuan di belakangnya karena telah kalah dari Lindong.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Fang Yun mengingatkan bahwa seseorang yang mampu bertahan 11 hari tidak bisa dianggap remeh. Di sisi lain di kejauhan, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan tampak mengamati Sungai Pil dari atas pohon. Ying Huan merasa kesal jika Lindong mampu menyamai pencapaian Zhou Tong. Sementara itu Ying Xiaoxiao dengan tenang menyadari kemungkinan yang lebih mengejutkan. Ia berkata bahwa jika Lindong belum muncul, berarti ia mungkin telah menyerap seluruh ki nirwana emas hanya dalam 11 hari. Dengan begitu, maka apa yang dilakukan oleh Lindong ini melampaui rekor Zhou Tong. Bersamaan dengan perkataan yang terdengar, tiba-tiba permukaan Sungai Pil mendidih hebat dan fluktuasi kekuatan Yuan meletus ke langit. Melihat hal tersebut, Ying Xiaoxiao menatap sungai dengan serius. Ia memahami bahwa kejadian ini tidak akan berakhir sederhana. Kemunculan Lindong akan benar-benar mengguncang Sekte Dao lebih dari apa yang dibayangkan. Air Sungai Pil tiba-tiba bergolak hebat dan percikan air mendidih serta ombak besar saling menghantam tingkat di sekeliling sungai. Hal itu lanjut menimbulkan suara menggelegar yang memecah keheningan. Keributan itu segera menarik perhatian banyak orang, sementara itu kegelisahan juga mulai menyebar. Banyak yang menyadari bahwa perubahan ini hanya mungkin terjadi jika Lindong telah mencapai sesuatu yang luar biasa di dasar sungai. Menyadari hal tersebut, para murid dan tetua juga mulai berspekulasi. Ada yang bertanya-tanya apakah Lindong akan segera keluar dan apakah 11 hari yang dihabiskannya cukup untuk menyerap seluruh ki nirwana emas di dasar Sungai Pil. Pusaran air hitam yang terhubung ke dasar sungai juga mulai runtuh perlahan dan selanjutnya gelombang energi liar memancar tanpa henti menandakan datangnya kesengsaraan nirwana. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao merasakan fluktuasi itu dengan sangat jelas. Mereka memahami bahwa Lindong bukan hanya keluar dari perendaman, namun sedang menghadapi ujian besar. Chen Zhen menyadari bahwa Lindong kemungkinan telah menyerap seluruh ki nirwana emas. Sementara itu Wu Dao terdiam, merasa rumit karena pencapaian ini bahkan melampaui rekor lama Zhou Tong. Namun meski demikian, Wu Dao menjelaskan bahwa satu keberhasilan saja belum cukup untuk mengembalikan kejayaan aula terpencil. Terlebih lagi, Lindong masih harus menghadapi ujian kitab suci terpencil. Keduanya pun hanya bisa menghela nafas dan kembali menatap ke arah pusat keributan. Tak lama kemudian, pilar cahaya ki nirwana meledak keluar dari sungai, diikuti rentetan pilar-pilar lain yang memecah permukaan air. Panas dan tekanan bercampur menjadi satu, memperjelas bahwa kesengsaraan sedang berlangsung di dasar sungai. Beberapa orang bahkan diam-diam berharap Lindong gagal karena kesengsaraan nirvana bukanlah ujian yang mudah bagi siapapun. Namun sesaat kemudian, pusaran air tersebut menyusut drastis. Di kejauhan, Ying Xiaoxiao menyadari perubahan itu dan memusatkan pandangannya. Selanjutnya, cahaya keemasan menyembur ke langit dari sisa pusaran. Sosok Lindong muncul di tengah cahaya tersebut, dikelilingi tekanan kuat yang membuat banyak orang terdiam. Cahaya keemasan itu perlahan memudar, memperlihatkan tubuh Lindong yang diselimuti aura berat. Pang Tong dan yang lainnya menyadari bahwa gelombang ki yang terpancar menyerupai ki roh Yuan yang bahkan terasa lebih kuat dari milik mereka. Ying Xiaoxiao yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini membuat kesimpulan. Ia berkata bahwa Lindong sepertinya benar-benar telah menyerap seluruh ki nirwana emas di dasar sungai. Mendengar hal itu, Ying Huang merasakan perasaan yang rumit. Penilaian rendahnya terhadap Lindong runtuh dalam waktu singkat. Meski ia masih bergumam bahwa pencapaian Lindong ini belum cukup untuk memahami kitab suci terpencil, ia tidak lagi berani meremehkan Lindong. Ying Xiaoxiao hanya bisa terdiam sebelum akhirnya memilih untuk pergi dan berharap Lindong benar-benar mampu menembus ujian kitab suci tersebut. Ying Huan juga pada saat ini ikut menyusul Ying Xiaoxiao. Sementara itu di udara, Lindong merasakan tatapan-tatapan tersebut mulai menjauh. Lindong menyadari bahwa mulai hari ini dirinya telah menjadi pusat perhatian. Lindong pun menghela nafas dan selanjutnya cahaya keemasan yang sebelumnya menyelimuti Lindong perlahan ditarik kembali. Tekanan tajam di udara juga menghilang sekejap tanpa suara. Lindong lanjut segera turun dan mendarat di platform datar di hadapan banyak pasang mata yang memperhatikannya.
Begitu Lindong mendarat, Moling dan yang lain segera maju menyambut Lindong dengan wajah penuh gembira. Mereka menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Lindong melewati kesengsaraan. Lindong hanya membalas mereka dengan senyum tipis. Namun saat pandangannya menyapu sekeliling, alis Lindong sedikit berkerut karena Lindong tidak menemukan keberadaan Lin Diao dan Lin Yan. Melihat kebingungan itu, Moling pun segera menjelaskan bahwa Lin Diao dan Lin Yan telah meninggalkan Sekte Dao 3 hari sebelumnya. Sebelum pergi, mereka menitipkan sesuatu untuk Lindong. Moling pun mengulurkan tangan memperlihatkan cahaya keemasan yang mengalir perlahan di telapak tangannya. Cahaya keemasan ini memancarkan aura iblis yang familiar bagi Lindong. Lindong menarik nafas pelan dan menerima cahaya keemasan tersebut. Begitu menyatu dengan tubuhnya, sosok Lin Diao muncul samar dalam benak Lindong. Melalui jejak kesadaran tersebut, Lin Diao menjelaskan bahwa ia membawa Lin Yan ke suatu wilayah di Suan Timur yang terpencil demi pelatihan. Ia merasa Lindong cukup aman berada di Sekte Dao, sementara Lin Diao juga harus memulihkan sebagian kekuatan lamanya. Namun di balik kata-kata itu tersimpan niat membunuh yang dingin yang menyiratkan adanya dendam yang belum terselesaikan. Lindong pun seketika terdiam dan Lindong memahami bahwa masa lalu Lin Diao dipenuhi dengan luka dan dendam. Sebagai pemilik lama jimat batu misterius, Lin Diao pernah dipaksa jatuh ke kondisi mengenaskan. Sementara itu Lin Diao lanjut berkata agar mereka terus memperkuat diri karena musuh yang mampu menekan Lin Diao di masa lalu bukanlah sosok binasa. Sebagai perlindungan, Lin Diao juga meninggalkan segel roh iblis di tubuh Lindong agar mereka bisa saling merasakan jika terjadi bahaya. Lin Diao juga menegaskan bahwa Lindong harus menunjukkan kekuatan sejati jika ingin benar-benar diakui sebagai kakak pertama di antara mereka bertiga. Setelah pesan itu selesai, sosok ilusi Lin Diao perlahan memudar dan berubah kembali menjadi cahaya keemasan yang bersemayam dalam tubuh Lindong. Lindong tersenyum tipis lalu mengepalkan tangan dengan penuh tekad. Ia teringat perjalanan mereka sejak keluar dari kota Qingyang saat ia menjadi pemuda yang lemah dan Lin Diao hanyalah roh iblis yang hampir menghilang. Kini jalan mereka memang terpisah sementara, namun ikatan itu justru semakin kuat. Setelah menenangkan hatinya, Lindong menyadari bahwa perpisahan ini bukanlah soal hidup dan mokat. Selanjutnya fokus Lindong pun tertuju pada satu tujuan utama, yakni memahami kitab suci terpencil. Lindong pun menghela nafas, namun tiba-tiba Lindong merasakan tekanan kuat dari sepasang mata yang menatapnya. Ia menoleh dan melihat seorang pria berjubah merah gelap berdiri dengan sikap acuh tak acuh. Di belakang pria itu, Tong Chuan tampak berdiri dengan ekspresi tidak nyaman, membuat Lindong segera memahami situasinya. Menyadari hal itu, Moling segera menjelaskan dengan suara rendah bahwa keributan sebelumnya telah menarik perhatian 4 murid langsung senior aula terpencil. Pria berjubah merah itu bernama Jiang Hao, sosok yang terkenal yang sangat melindungi orang-orang yang satu kelompok dengannya. Menyadari hal itu, Lindong pada saat ini tetap tenang. Ia memahami bahwa persaingan dalam aula terpencil tidak terelakkan. Terlebih lagi di antara faksi murid langsung senior yang memiliki kekuatan besar. Lindong pun mengalih pandangannya dan bersama dengan hal tersebut, Lindong juga merasakan tekanan dari 3 arah lain. Ini adalah arah keberadaan 3 murid langsung senior lainnya. Lindong dapat merasakan bahwa keempatnya telah mencapai tingkat 7 Yuan Nirwana. Meski Lindong mengagumi kekuatan mereka, Lindong sama sekali tidak takut jika Lindong harus berhadapan dengan mereka. Lu jual gua kredit, boleh? Singkat cerita, sesaat kemudian Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform tersebut. Semua murid segera memberi hormat termasuk para murid langsung senior. Chen Zhen memuji pencapaian Lindong dengan wajah penuh kepuasan. Chen Zhen berkata bahwa dengan prestasinya, Lindong telah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior. Pernyataan itu segera memicu kegemparan. Banyak murid menatap Lindong dengan iri karena status murid langsung senior hanya dimiliki 4 orang sebelumnya dan menjadi satu-satunya jalan untuk mempelajari kitab suci terpencil. Namun meski demikian, mereka juga sadar bahwa kemampuan Lindong memang layak mendapat pengecualian tersebut. Sementara itu, Lindong sendiri terkejut, namun kegembiraan segera memenuhi hati Lindong. Lindong maju dan mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat.
Namun sebelum suasana mereda, sebuah suara dingin tiba-tiba menghentikan segalanya. Jiang Hao melangkah maju, tatapannya tajam tertuju pada Lindong, sementara gelombang kekuatan Yuan yang menekan perlahan menyebar dari tubuhnya. Hal ini menandakan bahwa sepertinya konflik baru akan segera dimulai.